Udah izin? Iya kan izinnya ke panti, bukan buat makan. Oke sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krishna tapi nggak biru. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat menjalani hidup guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Sophie Aulia yang berjudul Azamin, yang menceritakan tentang kekuatan cinta sejati yang berasal dari sholat sepertiga malam. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita gaskeun. Saya memang ingin berbakti sama orang tua saya. Tapi ketika saya sudah ketemu sama kamu, saya langitkan nama kamu di sepertiga malam saya. Oke sobat ngelamun, film dibuka dengan romansa sebuah pernikahan di pinggir pantai. Bangun! Bangun! Oh shit, itu semua ternyata hanyalah mimpi dari seorang perempuan bernama Yasmin yang dibangunkan oleh adiknya dikarenakan kesiangan berangkat untuk kuliah. Kemudian ia pun langsung bergegas sampai-sampai ia lupa menggunakan kerudung dan ditegur oleh abinya. Yasmin, kamu duduknya bisa jauhan dikit. Mundur dikit. Nah, mundur. Ini tas taruh di depan, taruh. Di kampus, Yasmin mempunyai seorang sahabat yang bernama Ameng. Ameng adalah tempat Yasmin untuk bercerita semua hal. Tak lama dari itu, pacar Yasmin yang bernama Deka menghampirinya dan mengajak Yasmin untuk pulang bareng bersamanya. Dan di sini ternyata Yasmin memakai kerudung hanya untuk di depan abinya saja. Namun bisa kalian lihat dengan gaya pacaran Yasmin di luaran rumah. Di sini nampaknya Yasmin dan Deka sedang menjaga pola makan dan olahraga yang cukup. Sampai-sampai mereka berdua harus berjalan kaki untuk menuju rumahnya. Olahraga atau pacaran? Sesampainya di rumah, Yasmin ditegur oleh abinya karena berpakaian yang sangat terbuka di tempat nge-gym dan ia sedikit berbohong perihal kuliahnya. Kenapa juga sih harus Abi? Kan dari dulu panggilannya Papa dan Mama. Di tengah mimpi indah Yasmin yang menikah dengan Deka, lagi dan lagi Tito bersikap usil kepada Yasmin dan membangunkannya. Siapa lo? Astagfirullahaladzim. Seketika itu pun Yasmin kaget melihat seseorang laki-laki yang tidak ia kenal di rumahnya. Laki-laki tersebut bernama Azam, putra dari salah satu temannya Abi, yaitu Abi Ahmed. Di sini Abi dan Umi bermaksud untuk memperkenalkan Yasmin kepada Azam. Eta, saking gak maunya Yasmin berpakaian seperti ondel-ondel hanya untuk membuat ilfil seorang Azam. Lalu seketika itu pun semua orang beranjak masuk memberikan waktu Yasmin dan Azam untuk berkenalan. Lalu kemudian Azam langsung membuka pembicaraan dengan memperkenalkan dirinya secara rinci. Gua Haura Yasmin. Gak pakai Raden. Sebelum Azam berpamitan untuk pulang, ia meminta nomor Yasmin untuk saling berkomunikasi. Awalnya Yasmin menolak untuk memberikan nomor teleponnya. Namun Yasmin tidak enak dengan abinya dan ia pun mau tidak mau harus memberikan nomor teleponnya kepada Azam. Lalu pada sore harinya Yasmin langsung menceritakan semuanya perihal Azam kepada Ameng. Mereka yang mabok agama, apa lu yang jauh dari agama? Kemudian Ameng pun memberikan sedikit masukan kepada Yasmin. Setelah menemui Ameng, Yasmin pun langsung menemui Deka di sebuah restoran. Di sini nampaknya Deka sudah memesankan makanan untuk Yasmin yang akan dibagi dua dengan dirinya dan beralasan untuk menjaga pola makan agar badan Yasmin terbentuk secara ideal. Bahkan ketika Yasmin ingin memakan, ia langsung merebutnya dikarenakan mereka berdua diterima di ajang kontes body gold. Pada malam harinya Azam mulai menghubungi Yasmin dan yang terjadi ternyata Azam sudah berada di luar rumah bersama abinya Yasmin. Kedatangan Azam ke rumah Yasmin hanya untuk mengajak Yasmin serta abinya untuk mengikuti pengajian yang akan diselenggarakan oleh dirinya. Di keesokan harinya mereka berempat pun berjalan menuju sebuah masjid acara pengajian tersebut. Di sini Azam mengajak adik kecilnya bernama Fatimah yang akan bertugas menemani Jasmine di tempat pengajian tersebut. Ya tahu kok.
Nggak usah ngajarin deh. Emang situ ustad. Seketika itu pun Yasmin kaget dikarenakan Azam yang mengisi pengajian tersebut dan Azam adalah seorang ustadz. Dan tak lama dari itu Deka pun terus meneleponi Yasmin yang sedang melakukan pengajian dikarenakan ia tidak ada kabar. Mau tidak mau Yasmin pun harus keluar terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa abinya ikut di pengajian tersebut, maka ia harus ikut dengan abinya. Di sini Azam menegur Yasmin yang keluar di tengah pengajian tersebut. Dan di sini Yasmin menjelaskan bahwa ia sudah memiliki seorang pacar kepada Azam. Ya gimana nggak jiper ya guys ya, Azam tuh tipikal cowok yang polos ya guys ya, diberitahu seperti itu ya ia langsung down. Kemudian ia pun menanyakan kepada Umi dan abinya jika ia ditolak oleh Yasmin gimana. Di sini Umi dan abinya tidak memaksakan Azam untuk bersama Yasmin. Namun jika menurut Azam Yasmin itu perempuan yang patut untuk diperjuangkan ya silakan perjuangkan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu guys. Kemudian pada keesokan harinya Azam pun mulai berusaha untuk mendekati Yasmin lagi. Sampai-sampai ia membawakan seblak yaitu makanan kesukaan Yasmin. Dan ketika Yasmin ingin masuk, Azam pun meminta tolong agar ia dapat wudhu di tempatnya Yasmin. Kemudian pada malam harinya Yasmin mulai bingung terhadap perasaannya kepada Deka dan Azam. Dan sepertinya ia mulai menyukai Azam. Terlihat dari perasaannya yang mulai bingung memilih Azam atau Deka. Kasih titipan dari Abi untuk Abi kamu. Pada keesokan harinya Azam memberikan sebuah titipan barang dari abinya untuk abinya Yasmin. Di sini Azam tidak mau pulang dikarenakan di rumah Yasmin, Abi dan Uminya sedang tidak ada di rumah dan ada Deka di sini. Makanya ia ingin menjaga Yasmin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini Azam bilang jika ia pulang Deka pun harus pulang. Dan mau tidak mau Yasmin harus mengusir keduanya dengan cara menyiram air kepada keduanya. Kemudian pada keesokan harinya Azam memberanikan diri untuk mengajak Yasmin jalan-jalan. Tetapi di sini mereka tidak pergi berdua saja dikarenakan Azam mengajak adiknya Fatimah. Itu ada Fatimah. Fatimah. Mereka pun jalan-jalan atau kulineran di suatu tempat di Jakarta. Dan ketika Fatimah ingin mencicipi sushi yang terjadi, Tapi biasanya sushi itu kebanyakan menunya pakai mirin kan? nampaknya Fatimah sedikit kesal dengan Azam karena larangannya tersebut. Ketika Azam mengantarkan Yasmin di depan rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Dikarenakan Yasmin sedikit curiga terhadap orang tersebut, mereka bertiga pun mengikuti orang tersebut dan memasuki sebuah desa. Dan di sana mereka melihat seorang tersebut disapa dengan orang-orang yang sedang berjudi dan berminuman keras. Lalu kemudian kecurigaan Yasmin pun semakin jelas. Namun di sini Azam menganjurkannya untuk mengikutinya sampai dengan tujuan, dan yang terjadi dari kejadian tersebut Yasmin mendapatkan sebuah pelajaran jangan pernah seuzon kepada seseorang. Kemudian Yasmin menanyakan perihal maksud Azam untuk mendekatinya karena orang tuanya atau apa. Awalnya saya memang ingin berbakti sama orang tua saya. Tapi ketika saya sudah ketemu sama kamu, saya langitkan nama kamu di sepertiga malam saya. Setelah mengungkapkan tujuannya, ia pun langsung bergegas pulang. Lalu kemudian pada keesokan harinya Fatimah dan Azam mengajak Yasmin untuk ikut dengannya ke panti asuhan untuk mengantarkan buku yang sudah ia kumpulkan. Sesampainya di sana, mereka pun disambut dengan hangat oleh keluarga panti. Dan di sana pula Azam mengajarkan ngaji kepada seluruh murid di sana. Dan nampaknya Yasmin sedikit kagum terhadap Azam. Dan perbincangan dari keduanya pun mulai dekat sekarang. Lalu Azam mengajak Yasmin untuk makan bersamanya nanti malam sepulang dari panti. Kan tadi udah izin. Iya kan izinnya ke panti bukan buat makan. Namun di sini Yasmin tidak memesan makanan dikarenakan ia teringat pesan Deka untuk menjaga pola makan dia. Kemudian gara-gara akibat aroma sup kambing, Yasmin yang terjadi Mau juga deh.
Sesampainya di rumah, Yasmin membaca buku pemberian Azam. Dan tak lama dari itu Yasmin merasa haus. Kemudian Yasmin bertemu abinya yang sedang menunggu waktu sholat malam. Dan abinya pun mengajak Yasmin untuk berbicara sebentar. Lalu abinya menceritakan pertemuan abinya dengan abinya Azam. Sewaktu kecil mereka berdua adalah seseorang pemain bola. Dan mereka berdua pun saingan secara ketat. Akibat persaingan tersebut mereka berdua pun menjadi dekat. Dan mereka mulai berpisah, menentukan jalannya masing-masing. Abinya Yasmin yang menjalani hidup sekeinginannya dan abinya Azam yang memutuskan untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian pada saat dewasa mereka berdua pun dipertemukan, di mana pada saat itu abinya Yasmin sedang putus asa dikarenakan Yasmin yang sedang terjangkit wabah virus. Mohon doa untuk kesembuhanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu pun abinya pun mulai hijrah dan memperdalam ilmu agama. Kemudian pada keesokan harinya Azam beserta keluarganya datang ke rumah Yasmin untuk melamar. Dan di mana tanpa basa-basi dan ragu Yasmin pun seketika menerima lamaran dari Azam. Namun tak lama dari itu Deka pun mulai menelepon Yasmin. Lalu kemudian Azam pun menghampiri Yasmin dan menanyakan soal keputusannya tersebut. Ustadz Gombal. Kemudian pada malam harinya Abi meminta Yasmin untuk memutuskan hubungannya dengan Deka. Lalu pada pagi harinya Yasmin pun menceritakan semuanya dan ia memilih Azam kepada Ameng. Kemudian setelah itu Yasmin mencoba untuk berbicara kepada Deka. Deka, aku dilamar. I know sayang, aku kan lamar. Di sini bukannya Deka menjawab, ia malah mengajak Yasmin kepada salah satu acara reality show. Kemudian Yasmin yang sedikit kesal, ia langsung membeberkan semuanya bahwa mereka berdua itu bukan suami istri dan Yasmin pun mengakhiri hubungannya dengan Deka. Dengan rasa kecewa, Deka pun meminta penjelasan dari Yasmin, namun Yasmin pun seketika langsung pergi menggunakan taksi menuju rumahnya. Kemudian pada keesokan harinya Yasmin diajak kembali ke panti asuhan tersebut. Dan tak lupa pulangnya mereka mampir untuk makan sup di tempat yang kemarin. Nampak raut wajah bahagia Yasmin pun terpancar dan penuh kebebasan. Setelah itu Azam langsung mengantarkan Yasmin pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba sesampainya Azam di rumah, ia pun ditelepon oleh Abi menanyakan perihal Yasmin yang tidak pulang ke rumah. Kemanakah sebenarnya Yasmin pergi? Si bagoy, ternyata Yasmin pergi menemui Deka. Azam pun mendapatkan suatu alamat dari Ameng mengenai tempat keberadaan Yasmin sekarang. Lalu kemudian sesampainya Azam di tempat tersebut, ia sedikit kecewa kepada Yasmin yang sedang mabuk-mabukan bersama Deka. Tanpa babi bu AEO, ia pun langsung menarik Yasmin dan mengajaknya pulang. Pada keesokan paginya Yasmin pun terbangun dan ia kaget ternyata ia berada di rumahnya. Kemudian Tito memberitahukan bahwa Umi dan Abi sedang bertemu dengan Umi abinya Azam. Mereka meminta maaf akan kelakuan yang dilakukan oleh Yasmin kemarin. Abi kecewa Yasmin. Yasmin pun sangat menyesali atas perbuatannya kemarin malam. Seminggu kemudian, ia pun sedang melakukan sidang skripsi atas kuliahnya. Dan ia pun berhasil lulus. Tak lupa Deka pun menghampiri Yasmin di kampusnya. Kemudian hari kelulusan pun tiba, di mana Yasmin sedikit bersedih. Dikarenakan ia mengira Azam tidak datang di hari kelulusannya. Kamu bisa baca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Tanpa diduga ternyata Azam datang di hari perlulusan Yasmin, di mana ia akan tetap menikahi Yasmin apapun yang terjadi. Dan tanpa diduga pula Deka datang di hari itu, dan yang terjadi, Tapi cinta itu melindungi, bukan menjerumuskan.
Abinya Yasmin langsung menghadang Deka dan memberikan penjelasan sedetail mungkin. Pada malam harinya, Azam telah melaksanakan makan malam bersama keluarga besar Yasmin. Namun di jalan ia ditelepon oleh Deka mengajaknya untuk ketemuan. Dan tanpa basa-basi Deka pun langsung menghajar Azam habis-habisan. Allah gak suka kita kayak gini. Jangan mau sama Allah. Tuhan gak guna. Azam seketika murka ketika Tuhannya dicela oleh Deka. Namun ketika Azam lengah, Deka langsung memukulnya dengan menggunakan barbel. Seketika itu pun Azam tidak sadarkan diri dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Namun tanpa diduga, Deka menyelinap masuk ke ruangan Azam. Entah apa yang ingin ia perbuat, namun ia melihat ketulusan hati Yasmin untuk Azam. Melihat kejadian tersebut, Deka pun tersadar. Ia pun langsung berpikir untuk menyerahkan diri ke polisi. Mustahku direbut dan aku hancur. Kemudian sekeluarnya Azam dari rumah sakit, ia langsung menikahi Yasmin dan mereka pun hidup berbahagia. Heading yang sangat membagongkan sekali ya guys ya. Oke sobat ngelamun, bagaimana perjalanan kisah cinta dari seorang Azam? Begitu sangat menyentuh relung hati ya guys ya. Dari film ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa maut, jodoh, bagja, cilaka sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi jangan takut untuk menjadi jomblo ya guys ya. Jomblo itu bukan tidak laku ya guys ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like, komen jika kalian ingin berkomentar, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.